Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idin Jailani, CGP Angkatan 10. Saya akan menjelaskan tugas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kerangka tugas pertama, menjelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kesimpulan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh. Yang keempat, rekonstruksi proses belajar mengajar di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak mencakup cipta, rasa, dan karsa, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, tujuan pendidikan adalah membentuk peserta didik menjadi pribadi yang merdeka, yang mampu mandiri, mampu berperan baik di keluarga maupun masyarakat dan bangsanya. Nah, asas pendidikan yang didapat dari Ki Hajar Dewantara adalah 1. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau dengan kata lain merdeka batin, dan mampu menjadi mandiri atau merdeka lahir. Yang terakhir, pendidikan harus menebalkan kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki, menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain, atau dengan kata lain merdeka. Yang selanjutnya, ada 3 transformasi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dr. Iwan Syahril, PhD, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud menjelaskan ada 3 filosofi Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan transformasi pendidikan Indonesia saat ini, yaitu 1. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap pendidik harus memperhatikan kodrat alam. Peserta didik yang berasal dari daerah pantai berbeda dengan peserta didik yang berasal dari daerah pegunungan. Pendidikan juga harus mendidik sesuai dengan kodrat zaman peserta didik. Setiap zaman selalu memiliki perubahan khas masing-masing. Pendidik senantiasa adaptif dengan zamannya, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, prinsip perubahan dalam pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses yang harus terus-menerus beradaptasi pada perubahan. 3 asas perubahan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu kontinuitas, artinya proses pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sebuah kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai sekali waktu, pasti membutuhkan beberapa proses yang kontinu. Yang kedua, konvergens. Proses pendidikan dapat mengambil sesuatu dari luar bangsa kita, tetapi tetap harus disesuaikan dengan keadaan bangsa sendiri. Yang ketiga, asas konsentris. Proses pendidikan yang dilakukan harus tetap berpusat pada kepribadian bangsa sendiri, itu yang utama. Yang selanjutnya, 3 transformasi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiganya yaitu apa yang berubah. Setiap pendidik harus memaksimalkan sesuatu yang dapat dirubah pada diri siswa dalam sebuah proses pendidikan. Hal tersebut adalah budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Itulah 3 asas transformasi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dijelaskan oleh Dr. Iwan Syahril. Nah, kesimpulan dari penjelasan mengenai pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut.
Dapat disimpulkan, satu, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada siswa untuk menjadi manusia seutuhnya, yang merdeka, mampu mandiri, mampu berperan baik di keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Yang kedua, tentang peserta didik. Setiap siswa memiliki pribadi yang unik, yang berbeda satu sama lain, dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zamannya. Setiap siswa sudah memiliki potensi yang masih samar untuk kemudian ditebalkan oleh proses pendidikan. Kesimpulan yang ketiga, tentang peran guru dalam mendidik. Peran guru dalam mendidik adalah sebagai pamong yang berfungsi untuk satu, penyemai benih-benih kebaikan pada siswa. Ibarat bercocok tanam, pendidik seperti petani yang menyemai tanaman di lahan yang subur dan mengairi serta memupuk tanaman dengan benar. Dua, pendidik harus menjadi penuntun atau pengayom, memberi tuntunan dan arahan agar anak didik tidak kehilangan arah dalam proses pendidikannya dan tidak membahayakan dirinya. Yang terakhir, tentang proses mendidik. Nah, dalam proses mendidik, kita harus berpegang pada 3 semboyan pendidikan, yaitu Ingar Sosum Tulodo, Ingmad Yamamun Karso, dan Tuturi Handayani. Serta dalam proses mendidik harus berpegang pada asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Nah, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru, hal apa yang saya peroleh setelah saya mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, satu, saya mendapatkan pemahaman tentang pendidikan. Tidak hanya terfokus pada kemampuan kognitif semata, tetapi harus menyeluruh. Yang kedua, peran guru pada proses pendidikan tidak hanya teacher center, tetapi harus student center. Tugas guru yang utama adalah menuntun dan menebalkan potensi atau bakat murid serta memupuk budi pekerti. Yang ketiga, dalam menggunakan metode atau pendekatan mengajar, seorang guru harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, serta harus mampu menjadi pengayom atau penuntun atau pamong yang baik. Yang keempat, hal yang saya peroleh adalah dalam menjalankan proses pembelajaran, seorang guru harus kontinu, beradaptasi dan mengadopsi nilai-nilai luar yang baik dan tetap berpusat pada pelestarian atau pengembangan budaya sendiri. Perubahan apa yang saya alami dan akan saya praktekkan? Ada 2 perubahan yang saya alami dan akan saya praktekkan. Satu, kembali merefleksi diri tentang cara mengajar saya. Ternyata banyak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua, saya akan terus mempelajari pendekatan dan metode pembelajaran yang terpusat pada siswa agar dapat mengajar dengan proses pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat siswa serta kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, dari hasil pembelajaran saya akan merekonstruksi PBM di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ada 3 hal yang akan saya rekonstruksi. Satu, pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran dimulai dengan asesmen awal untuk mengetahui keragaman modalitas siswa. Yang kedua, menggunakan metode yang menyenangkan, yang terpusat pada siswa. Yang ketiga, belajar memposisikan diri sebagai orang tua atau sahabat yang membuat siswa nyaman. Dari segi materi pelajaran, saya akan berusaha untuk membuat beberapa kelompok materi yang disesuaikan dengan kemampuan anak dalam mempelajari materi tersebut. Anak memilih materi yang akan mereka pelajari sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dari segi asesmen, satu, saya akan menggunakan asesmen formatif yang holistik untuk menilai cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, ada pilihan asesmen yang akan dilakukan oleh anak, terutama dalam asesmen sumatif, seperti menjawab pertanyaan secara langsung atau tertulis atau membuat video. Ini supaya pembelajaran lebih terdiferensiasi. Itulah yang saya pahami, yang saya akan laksanakan setelah saya mempelajari modul 1.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.